Baik, terima kasih teman-teman Quality Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Lagi-lagi kita sekarang berkumpul ya untuk Quality Club Online. Topik kali ini adalah mengenai simulasi tanggap darurat. Topik yang kali ini, dua topik belakangan ini memang tentang ISO 45001 ya. Mungkin topik ini yang ISO 45001 yang sekarang banyak lagi didiskusikan. Tentu topik-topik yang lain nanti kita akan selenggarakan di acara-acara Quality Club Online yang berikut. Waktu kita ini hanya setengah jam, jadi saya akan segera mulai dengan ini bukan training ya, sharing session atau bagi pengalaman. Kata dia bilang, Pak, 30 menit kayaknya kurang. Ya memang bukan training, jadi cuma berbagi pengalaman, saya kira 30 menit cukup. Ya, makanya kita gunakan waktu ini dengan baik. Di sini sudah hadir Pak Taufik ya. Pak Taufik adalah tim dari Sintegral, dari tim saya ya. Yang dulu beliau pernah bekerja di pabrik gas. Ya, nah ini beliau mau cerita bagaimana pengalaman mengadakan simulasi tanggap darurat di tempatnya dulu bekerja. Ya sekarang sudah nggak di situ lagi. Mungkin dalam Quality Club Online ini nanti bolehlah ya kalau ada pertanyaan silakan dipotong atau bagaimana, tapi nanti saya juga akan berikan waktu kita untuk tanya jawab ya, seperti itu. Saya kira kita bisa mulai Pak Taufik ya. Ya, baik. Teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi saya coba akan mute dulu, sudah mute semuanya ya. Ini sebagai informasi ada juga rekan-rekan dari Quality Club yang di kereta api ya, menuju kereta api karena ini jam tanggung ya, jam 17.00 jamnya pulang. Tetap ikut dan sekarang sedang online. Baik, saya kira mungkin kita mulai ya, Pak Taufik silakan Pak dengan presentasinya simulasi tanggap darurat ya ISO 45001. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Jo. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan di Quality Club ya. Selamat sore semua. Ya, memang kali ini topiknya adalah simulasi tanggap darurat, dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Zul bahwa ini bukan training, tetapi hanya sekedar sharing session, berbagi pengalaman yang saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan gas, gitu ya. Tepatnya sih di LPG silinder, pengisian tabung gas sekaligus perawatan. Gitu. Ya, Pak Taufik, maaf, agak keras sedikit Pak. Ya. Ya, suaranya jelas nggak Pak ya? Kalau bisa lebih keras sedikit lah, lebih baik kalau yang bisa lebih keras lagi. Ya, baik. Halo? Didekatkan aja speakernya gitu. Ya. Sudah jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, oke. Jelas ya Pak. Jelas ya Pak. Baik, sudah Pak. Ya, mungkin kita langsung aja ya. Saya akan share screen sedikit materinya, yang mana nanti itu bisa kita diskusikan lebih lanjut, atau jika ada Bapak-bapak Ibu yang ingin bertanya silakan, dan nanti kalaupun nanti teman-teman juga punya jawaban atau berbagi pengalaman di tempatnya masing-masing, kita persilakan juga gitu ya. Ya, sudah muncul Pak? Sudah ya. Ya, judulnya adalah simulasi tanggap darurat, di mana ini adalah salah satu implementasi dari ISO 45001 2018 di PT, ya saya katakan aja XS Gas gitu ya, karena saya sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut. Gitu. Baik, sebelumnya saya pengantar dulu, ini daftar isi yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Pertama adalah dasar hukum dan referensinya, kemudian yang kedua langsung kita masuk ke skenario, kemudian ada tabel skenario, dilanjut dengan rencana dan aktual safety drill, ini tanggap daruratnya ya. Kemudian personil safety drill ini siapa aja, dan terakhir adalah laporan
laporan dan evaluasi, tapi saya menitik beratkan kepada evaluasinya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, teman-teman Quality Club, sebenarnya apa sih yang mendasari sebuah perusahaan itu melakukan simulasi tanggap darurat, gitu ya? Nah, tentunya kalau ini tidak ada dasar hukumnya, perusahaan juga enggan melakukan hal yang seperti ini, tapi karena ini ada dasar hukum dan referensinya, dan di ISO 45001 ini ada klausul yang menetapkan, maka perusahaan yang menerapkan atau mengimplementasikan ISO-nya melaksanakan simulasi tanggap darurat ini. Yang pertama, kalau kita bicara tentang K3, tentu dasar hukum, payung hukum yang utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 gitu ya. Kemudian apa sih yang terkait dengan simulasi tanggap darurat? Ada di pasal berapa? Sebenarnya ada beberapa pasal, tapi yang mengena adalah di pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah Permenaker RI nomor 04 Men 1980, ini tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Kemudian ada Kepmenaker RI nomor 186 Men 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, inilah nanti yang menjadi titik poin kita. Kemudian referensinya adalah kalau di ISO 45001/2018 ini ada di klausul 8.2 tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Ya, ini yang saya rangkum untuk materi hari ini, yaitu adalah dasar hukum dan referensinya ada di klausul 8.2 untuk ISO-nya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, teman-teman Quality Club, di sini saya coba tampilkan skenarionya. Jadi dalam melaksanakan simulasi tanggap darurat, biasanya kita buat dulu skenario apa sih yang menjadi alur ceritanya gitu. Jadi alur ceritanya saya sampaikan bahwa seorang karyawan Bapak, Ibu, kelihatan Pak? Halo? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi salah seorang karyawan di sini dia melihat kebakaran itu di area pengecatan tabung, kemudian dia berteriak kebakaran gitu ya. Kemudian ada salah satu karyawan lain yang mendengar teriakan tersebut, dia berinisiatif mengambil APAR dan memadamkan api, gitu. Namun gagal sehingga api membesar. Kemudian upaya pemadaman api tetap dilakukan dengan menggunakan APAR, namun tetap gagal dan api semakin membesar hingga menyebabkan asap dan menghalangi pandangan di area pengecatan tabung tersebut. Kemudian koordinator lantai 1, ini maksudnya areanya adalah di lantai 1, lantai manufacturingnya atau proses pengecatan tabungnya. Dia langsung menghubungi operator dengan menekan tombol extension 101. Di kami extension 101 ya, biasanya sih kalau nomor darurat itu extensionnya 1000 gitu ya. Tapi ini masing-masing perusahaan memang beda-beda. Kemudian dia sekaligus menghubungi pemadam kebakaran setempat. Biasanya ini sudah kerjasama gitu, untuk melaporkan adanya kejadian kebakaran. Kode red itu maksudnya tanda bahaya gitu ya, diaktifkan. Nah, di kami ini dengan menekan tombol alarm atau sirene tanda bahaya yang berbunyi sampai ke seluruh area pabrik. Nah, kemudian petugas pemadam kebakaran dari bagian lainnya segera turun setelah mendengar bunyi alarm tersebut, kemudian ikut membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di area pengecatan tabung gas. Gitu. Nah, di kami, di saat alarm aktif, secara otomatis sistem hidran dan sprinkler yang ada di area refilling LPG, ini maksudnya pengisian tabung gas, gitu ya, berfungsi dengan sendirinya, Pak. Jadi ketika alarm diaktifkan, sistem hidran ini berfungsi semua. Gitu. Kemudian tim tanggap darurat di area LPG ini
Untuk posisi yang di refilling LPG, dia tidak ikut memadamkan api, tetapi dia menuju ke posisi monitor hidran untuk mengarahkan air ke tangki LPG. Ini kita punya tangki LPG kurang lebih 30 ton sebagai upaya pendinginan area. Kemudian seluruh karyawan dan tamu yang berada di lantai 1 dan 2, ini lantai 1 manufakturnya untuk karyawan kerja, sementara lantai 2 adalah untuk staf dan para manajer kerja. Ini diperintahkan untuk dievakuasi melalui tangga darurat di sebelah selatan gedung, ini di area samping perusahaan, menuju assembly point. Ini adanya di depan. Kemudian operasi penyelaman korban yang jatuh dari lantai 2 ini berhasil dilakukan dan korban segera mendapat pertolongan pertama dan dibawa dengan ambulan ke rumah sakit terdekat. Kemudian tim damkar tiba di lokasi dan hidran pilar yang kami punya itu difungsikan untuk membantu operasi pemadaman bersama tim tanggap darurat lainnya dengan personil yang lebih banyak dan peralatan yang lebih lengkap. Akhirnya api berhasil dipadamkan dalam waktu 17 menit. Nah, kira-kira inilah skenario yang kami lakukan, yang kami buat untuk simulasi tanggap darurat di perusahaan kami. Kemudian dari skenario yang ada, kita buat dari waktu ke waktu ini kita breakdown lagi. Yang pertama itu jam 10 ini kita mulai setelah diskusi di awal gitu ya. Pada jam 10 itu terjadi letupan di ruang pengecatan tabung gas yang cukup kencang hingga terasa sampai ke lantai 2. Ini semua karyawan spontan melakukan drop, hold, dan cover. Melakukan drop, hold, dan cover itu ini sudah terbiasa di tempat kami. Drop itu mereka kaget gitu ya, atau menghina. Kemudian hold, dia berhenti bekerja, dan cover itu melindungi diri sendiri. Setelah mendengar letupan, mereka secara otomatis akan bereaksi gitu ya. Nah, ini PIC-nya siapa? PIC-nya adalah seluruh karyawan yang masuk pada hari itu tentunya gitu ya. Kemudian 10.01 ini kurang lebih 1 menit setelah dia mendengar letupan, berusaha memadamkan api dengan menggunakan APAR 6 kg. Nah, biasanya kami menggunakan APAR 6 kg dan 9 kg gitu ya. Kemudian menit ke 10.03, koordinator lantai 1 dia menghubungi operator dengan menekan tombol exception 101 dan menghubungi kantor setempat. Ini dilakukan oleh siapa? Ini dilakukan oleh komandan lantai atau koordinator lantai 1, terutama koordinator tim pemadam gitu. Kemudian koordinator diaktifkan menekan tombol alarm sirene tanda bahaya. Nah, ini dilakukan oleh security, ceritanya seperti itu. Kemudian jam 10.06 tim evakuasi memerintahkan seluruh karyawan dan tamu menuju assembly point. Ini kami punya tim evakuasi, jadi ada 3 tim ya, tim evakuasi, tim tanggap darurat, dan tim P3K. Kemudian tim tanggap darurat area pengisian LPG, dia mengarahkan monitor hidran ke tangki LPG sebagai upaya pendinginan. Ini dilakukan oleh tim tanggap darurat area refilling. Kemudian jam 10.10, tim damkar tiba dan langsung memadamkan api dengan peralatan yang lengkap dibantu dengan tim tanggap darurat lainnya. 10.17, api berhasil dipadamkan. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi skenario-nya seperti ini. Kemudian kita breakdown lagi menit per menit. Seperti ini skenario-nya. Kemudian setelah api berhasil dipadamkan, kita review, Pak. Review rencana itu waktunya seperti apa gitu. Jadi ini ada kegiatan yang dari tabel skenario tadi, ini kita lihat waktunya. Yang pertama adalah evakuasi karyawan dari dalam pabrik menuju assembly point. Target kita sebenarnya 3 menit ya gitu ya. Tapi pada kenyataan aktualnya 5 menit. Nah, ini ada salah satu tim, Pak, nanti yang mengevaluasi waktunya gitu. Jadi memang dia tidak ikut terlibat dalam pemadaman, tapi dia khusus mengevaluasi waktu kejadian per kejadian. Kemudian
terkait dengan pemanggilan damkar setempat sampai ke lokasi kejadian itu target kita 10 menit. Dan aktualnya mereka sampai 7 menit. Ini benar-benar kita koordinasi dengan damkar ya, sebelumnya kita ajak mereka bahwa di perusahaan kami itu punya koneksi gitu ya, punya hubungan baik dengan tim damkar setempat, karena setiap tahun kami itu selalu mengadakan latihan pemadaman kebakaran, sehingga mereka sudah hafal jalur-jalurnya dan sehingga waktu mencapai ke lokasi ini di sekitar 7 menit. Kemudian pada proses pemadaman api di lokasi kejadian ini di luar target kami, targetnya 5 menit, tapi aktualnya 7 menit. Kemudian waktu evakuasi korban dari lokasi kejadian kebakaran ke assembly point ini cukup cepat karena tim evakuasi dan P3K ini bekerja sama. Kemudian ada lagi yang kita evaluasi adalah waktu evakuasi korban dari ambulan ke rumah sakit. Ini kurang lebih diperkirakan 10 menit. Kemudian kita data juga personilnya, Pak. Jadi personilnya itu kita rekapitulasi dari karyawan yang ada itu sebanyak 45 orang, kemudian security-nya 5 orang, tim pemadamnya 10 orang, tim evakuasi 5 orang, tim P3K 5 orang, damkar setempat 5 orang, dan ini ceritanya ada tamu 7 orang dan kontraktor 13 orang. Jadi total ada di perusahaan kami yang melakukan simulasi tanggap darurat adalah 95 orang. Nah, dari kejadian-kejadian yang ada, kemudian ini dapat kita simpulkan, kita evaluasi hasil dari simulasinya, ini bagian terakhir. Apa sih yang menjadi evaluasi kita sebenarnya? Pertama adalah di kegiatan. Di kegiatan safety drill, ini kita simpulkan bahwa simulasi kebakaran di PT X berjalan dengan rencana, skenario, target, dan mencapainya aktualnya yang baik gitu ya. Walaupun memang ada beberapa catatan pencapaian waktu yang lebih dari waktu yang direncanakan. Apa aja yang meleset dari rencananya? Waktu evakuasi, nah ini kita analisa, kita evaluasi kenapa waktu evakuasi itu tidak mencapai target. Dikarenakan memang masih ada beberapa karyawan yang tidak serius dalam simulasi ini. Nah tentunya memang ini sudah berulang kali gitu ya. Sudah berulang kali kita latihan memadam, memang ada aja beberapa karyawan yang tidak serius dalam simulasi ini. Dan ini Pak, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, di kami ketika ada karyawan yang tidak serius, ini dia langsung kena SP dari HRD gitu. Saya nggak tahu di tempat Bapak-Bapak dilakukan hal ini atau tidak. Gitu ya. Di tempat kami komitmennya adalah SP1 karena dia tidak mematuhi peraturan atau instruksi dari atasan. Gitu. Nah ini mereka dikenakan SP1. Kemudian pemadaman api melebihi waktu yang direncanakan. Tadi kan rencananya itu rencananya adalah 5 menit, tetapi aktualnya 7 menit gitu ya. Kenapa? Ini kita evaluasi. Ternyata memang lokasi hidran jauh dari area kebakaran. Nah ini menjadi follow up dari kami gitu ya. Nah dari evaluasi yang ada ini beberapa poin yang kurang, namun secara umum kekompakan dan koordinasi yang baik telah ditunjukkan dari seluruh tim tanggap darurat yang ada saat simulasi berjalan. Kemudian ini follow up atau tindakan apa-apa yang menjadi perbaikan ke depannya adalah pertama pemasangan daftar telepon penting keadaan darurat di area luar gedung. Nah saat itu nomor-nomor penting kami tempel atau kami taruh sebelumnya adalah di dalam ruangan Pak. Nah setelah kejadian ini kan security yang saat itu menghubungi dia kebingungan karena posisi dia di luar mendengar sirine udah keluar, ternyata dia masuk lagi ke dalam ruangan mereka. Oh ternyata daftar telepon pentingnya ini ya harus terpampang di tempat yang mudah terlihat lah seperti itu kurang lebih ya. Kemudian penambahan safety sign jalur evakuasi menuju assembly point ini menjadi
follow up juga ini kita tambahkan. Jadi safety sign itu kita tambahkan di tempat-tempat yang memang menuju area assembly point. Kemudian yang tak kalah penting ini kan kaitannya dengan biaya gitu ya. Nah, penambahan jumlah hidran untuk mengcover seluruh area PT XS Gas. Jadi ada follow up yang bisa kita lakukan segera dan ada follow up yang bisa kita lakukan berdasarkan tingkat kebutuhan. Nah, karena penambahan jumlah hidran ini penting, maka kami dari tim SHI gitu ya bersama tim saat itu di area plan LPG ini segera melakukan usulan untuk mengadakan hidran pilar di seluruh area PT SS Gas. Dan karena komitmen dari manajemen cukup kuat untuk masalah safety, akhirnya usulan kami diterima. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, teman-teman di Quality Club, materi atau simulasi tanggap darurat yang ada di tempat kami. Terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Zul. Gitu. Ya. Bisa izin bertanya Pak Taufik? Ya, silakan Pak Ardianto. Pak bisa di-share tadi poin nomor 7-nya itu. Oh iya, oke Pak. Saya share lagi Pak. Iya, atau master point-nya. Kalau bisa Pak Taufik itu mode slide-nya yang ini aja ya, presentasi, jangan yang itu ya. Seperti ini. Ya, betul. Oke. Ya. Yang mana nih Pak? Saya mau tanyakan, ini kan jika terjadi situasi keadaan darurat, ini kan biasa para karyawan yang sudah terbiasa dengan mengarah ke master point atau assembly area, jika sebenarnya jadi hal demikian, terus karyawan ini akan berlari ke area master point sebagaimana yang diarahkan oleh petugas-petugas yang ada. Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di master point setelah kita audit, kita data. Ternyata ada yang anggaplah kita totalkan di sini 95. Ternyata yang ada di data cuma 94. Kira-kira manajemen apa yang harus kita lakukan dengan kejadian kayak begini? Mungkin begitu Pak Taufik. Ya, biasanya sih setelah di assembly point itu ada tim yang berhitung Pak. Jadi itu di kami itu saat itu adalah para supervisor di masing-masing departemen untuk menghitung jumlah anggotanya gitu ya. Nah, ketika ada salah satu yang departemennya kurang, katakanlah tadi totalnya ada 95 tetapi aktualnya adalah 94 gitu ya, Pak Ardianto gitu ya. Ya. Nah, biasanya ada tim evakuasi atau dibantu oleh security itu dia keliling lagi Pak untuk mencari satu orang ini yang tidak hadir di assembly point. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ardianto. Oke, siap Pak. Ya, oke Pak. Nah, kalau di tempat Pak Ardianto gimana Pak? Itu sharing Pak. Nah, ingin sharing aja Pak, karena memang beberapa kasus atau case yang kejadian bukan di tempat saya kemarin. Jadi ada memang beberapa perbedaan tentang penerapan sistem assembly point itu atau master point. Jadi memang ada beberapa ini yang saya dapatkan itu ya ada yang langsung misalnya terjadi keadaan darurat, setelah itu orangnya tidak ada satu orang, ternyata dicek orangnya sudah ada di rumah. Langsung kejadian begitu. Ada juga biasa yang lari hilang dari tempat. Ada yang case-nya ini sampai sekarang, kemarin itu kita nyatakan bahwa ini tidak biasa dilakukan simulasi, padahal kita biasa melakukan simulasi kayak begitu, dan kejadiannya itu biasa yang kayak begitu. Kira-kira bagaimana pengaturannya kalau di perusahaannya Pak Taufik? Oh gitu ya. Ya,
di kami itu kan setiap hari itu ada briefing, Pak. Ya, morning briefing tentang safety di masing-masing bagian gitu ya. Kecuali mungkin yang para staff yang notabene-nya adalah di belakang meja gitu ya. Mereka mendapatkan safety briefing itu tidak setiap hari. Nah, biasanya sih kalau di tempat saya fokus safety briefing adalah kan kepada pekerja yang notabene-nya adalah di lapangan gitu ya, Pak. Nah, untuk teman-teman yang ada di ruangan itu biasanya di kami setiap bulan ada namanya meeting safety, itu isu-isu yang berkembang di saat itu, contohnya adalah pada saat simulasi gitu. Itu kita bahas, Pak. Itu kita bahas di meeting bulanan sehingga manajemen memutuskan atau mengambil kesimpulan dari isu-isu yang ada. Karena di tempat kami isu safety itu adalah isu yang paling penting karena kami bermain di gas LPG gitu ya, sehingga direktur kami juga concern sekali terhadap itu. Akhirnya diputuskan saat itu bahwa ya udah, kalau salah satu orang yang tidak hadir karena dia pulang atau itu jatuhnya ke SP, Pak, ke surat peringatan gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Dari alasannya Pak ya, kenapa dia pulang ya. Bisa juga karena dia nggak tahu ya atau apa. Oke, Pak Dianto, terima kasih. Mungkin ada yang lain tadi banyak, Pak Sul, Pak Topik, terima kasih banyak atas. Pak Dianto. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Topik, izin bertanya. Waalaikumsalam Pak. Diskusi. Pak, itu kan tadi ada penentuan target ya di slide berapa ya Pak? Oh iya, oke bagus. Sebentar Pak, saya tampilkan. Waktu kayaknya. Saya tampilkan kembali Pak. Atas Pak, 6. Iya. Iya Pak, boleh sharing Pak? Iya Pak. Cara menentukan target waktu itu parameternya gimana ya Pak? Kayak evakuasi dari dalam pabrik menuju assembly point itu kenapa harus 3 menit dan lain-lainnya lah ke bawah gitu? Berdasarkan apa gitu? Sebenarnya sih kalau ini kita berdasarkan bulanan Pak ya, karena kan setiap bulan itu kami melakukan safety drill khususnya. Jadi kami bagi dua Pak. Kalau untuk yang safety drill besar itu kami melibatkan semua karyawan, tetapi untuk simulasi yang kecil, tanda kutip kecil itu untuk area yang notabene-nya adalah di lapangan. Gitu. Nah, evakuasi karyawan ini kenapa saya tentukan targetnya 3 menit? Ya, berdasarkan dari data empiris kami, Pak. Data empiris kami ini sebenarnya misalkan dari gedung belakang sampai ke depan itu kita butuh waktu berapa menit nih? Contoh misalkan kita lari ya, lari kecil gitu. Oh ternyata cuma 2 menit. Kemudian kalau untuk yang cewek butuh waktu 5 menit gitu ya. Nah akhirnya kita tetapkan ya udah target kita bisa kan ya sampai 3 menit sampai ke ruang ke titik assembly point seperti itu. Gitu. Artinya diukur dari berapa jarak titik karyawan sampai menuju assembly point ya Pak Topik. Ya, kurang lebih seperti itu. Dulu ya. Kalau orang lari tercepat tuh dapat berapa sih gitu. Oh, kalau cewek-cewek yang lari paling lambat dapat berapa gitu ya, Pak? Iya, ini kami ambil dari data empiris kami, Pak. Jadi termasuk juga yang ibu-ibu hamil gitu ya. Yang ibu-ibu hamil itu biasanya kita lindungi, Pak. Kalau ibu-ibu hamil sebelum mulai di inventaris dulu Pak, dikumpulin dulu gitu. Ya kita kasih tahu dulu Pak. Jadi saya punya spy lah gitu ya. Misalkan kan kami ada 2 gedung Pak, gedung belakang dan gedung belakang depan gitu ya. Ini gedung depan saya tanya dulu ke HRD, ada orang yang hamil nggak di gedung depan itu. Biasanya sih kita tanda kutip kita berisikin Pak. Kita bisikin gitu ya. Ini kita mau simulasi, tolong nanti kamu ke assembly point duluan gitu.
Kurang lebih seperti itu Pak Agus. Baik, terima Karena kasih. ya kami pernah juga Pak kejadian Pak. Saya lupa menginformasikan di depan itu ada wanita hamil gitu ya. Akhirnya feedback ke kami kurang bagus gitu. Kami yang kena teguran dari HRD. Biasanya yang dilakukan kalau emergency response seperti ini hanya satu topik atau bisa langsung beberapa topik dalam satu emergency response. Contoh keracunan, kebakaran, ya, biasanya sih kepleset dan lain-lain lah gitu. Biasanya kami satu waktu satu topik Pak. Oh. Satu waktu satu topik gitu. Jadi nggak berbarengan gitu ya. Kalau berbarengan seru Pak. Kalau berbarengan itu kami tahunan Pak. Oh tahunan. Tahunan. Tapi kalau bulanan ya kita ganti topik gitu. Sampai nyetop proses Pak. Kalau tahun iya. Stop Pak, sampai stop proses. Karena kan kalau tahunan pasti dari level kami gitu ya, dari semua karyawan sampai direkturnya juga kita evakuasi Pak direkturnya. Dan batasan level mana Pak yang diinformasikan terlebih dahulu terhadap jadwal emergency response-nya? Apa semua dirahasiakan langsung pencet alarm aja? Batasannya, iya. Pertama itu yang orang hamil gitu ya, orang yang sakit itu kita informasikan. Direktur kita informasikan juga Pak. Takut ya Pak kalau direktur? Nah, karena pernah kejadian sesungguhnya sih Pak. Pernah kejadian sesungguhnya gitu, akhirnya ya udah kami amankan lah dia gitu. Dan kami punya ruang pintu khusus sendiri untuk Pak Direktur. Punya pintu emergency ya? Iya, punya emergency sendiri Pak. Topik, terima kasih Pak Topik, cukup menarik. Baik, bagus, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Mungkin ada lagi yang lain yang bertanya? Oke, silakan Pak Sundara mau tanya, silakan Pak. Saya baca di chat Bapak mau bertanya, silakan. Ya Pak Sundara, nggak apa-apa, silakan Pak. Oke, mungkin saya dulu deh. Ini saya kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Politik Club ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Sundara. Ya, silakan Pak. Oh iya Pak. Selamat sore Pak. Makasih atas kesempatannya. Sedikit aja saya mau tanya terkait evakuasi drill ini. Apakah memang kita ada acuan baku mengenai apa frekuensinya? Apakah mesti berapa kali setiap tahun ataukah mungkin lebih dari setahun sekali bisa diperbolehkan atau tidak? Kemudian yang paling umum dilakukan kan sebenarnya simulasi terkait kebakaran. Padahal kan kondisi darurat kita bukan hanya kebakaran, bahkan yang kerap terjadi di Jabodetabek itu darurat banjir. Nah, saya belum pernah tahu nih apakah bisa juga nih darurat banjir kita lakukan simulasi evakuasinya. Gitu aja mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Taufik langsung. Ya, terima kasih Pak Sundara gitu ya. Yang pertama saya jawab adalah terkait frekuensi. Sebenarnya tidak ada batasan khusus, tetapi yang dipersyaratkan di ISO 45001 tadi yang di dasar hukum dan referensi gitu ya, itu setahun sekali Pak, minimal. Tetapi ada juga kayak kami kan tergantung unit bisnisnya Pak gitu. Kalau kami kan memang tingkat resikonya sangat besar terkait dengan LPG, sehingga untuk drilling itu kami bagi dua. Tadi saya sudah sampaikan di saat pertanyaan Pak Agus gitu ya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan, dan biasanya yang menarik adalah yang tiap bulan Pak. Tiap bulan itu kami gonta-ganti, tidak hanya kebakaran. Gempa bumi pun kami pernah melakukan juga. Gitu. Nah, kenapa umumnya simulasi itu adalah kebakaran gitu ya, karena terkait dengan resiko yang paling besar gitu Pak ya. Kalau gempa bumi mungkin ya sama-sama bahaya sih, sama-sama bahaya, tapi tidak mengandung unsur yang lebih parah gitu. Kalau kebakaran kan efeknya adalah lebih besar gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu Pak Sundara yang bisa. Oke, ya, oke Pak. Jadi apa sebulan sekali juga bisa ya? Ya, Sering kalau sekali kalau kami sebulan sekali Pak. Karena kenapa? Kami melatih tim-tim kami itu dia menggunakan hidran, kemudian monitor, gitu ya. Karena kalau sebulan sekali kita jadi bisa tahu itu Pak. Jadi sekalian mengecek fungsional alat-alat sistem kebakaran kami. Gitu. Misalkan tombol alarmnya tidak berbunyi, ketika alarm berbunyi tetapi sistem hidran kami tidak aktif, nah itu sekalian kami mengevaluasi sebenarnya gitu. Kemudian apakah selang-selangnya ada yang bocor, nah itu tiap bulan sekaligus pemeriksaan Pak. Tujuan kami adalah seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sundara. Ini ada pertanyaan dari Quality Club ya, mungkin saya yang melalui saya akan tanyakan. Tadi kan jumlah orang yang terlatih ikut 95 orang ya. Sementara masa COVID begini kan orang dilarang untuk berkumpul ya. Itu bagaimana solusinya ya? Di masa COVID gini, apakah 95 orang kita harus ikut simulasi, sementara nanti dikejar-kejar sama ini lagi ya, petugasnya nggak boleh kumpul kita kan, seperti itu. Bagaimana ya kira-kira bagaimana melakukan simulasi di masa pandemi seperti ini? Silakan Pak. Ya, ini belum pernah kejadian juga sih di tempat saya. Cuman kalau kita mengacu ke peraturan pemerintah, di mana saat ini gubernur, khususnya kami ya Pak ya, khususnya kami yang ada di Jakarta itu kan sekarang 50% karyawan yang boleh hadir atau yang boleh masuk kerja. Nah, dari situ bisa kita optimalkan potensi-potensi karyawan yang sudah ada dan terlatih di tim tanggap darurat. Saya pikir 50 orang juga cukup ya, kalau misalkan 95 dari separuhnya dari 95. Oke. Terima kasih. Dan pertanyaan berikut, apakah dalam simulasi ini kita melibatkan juga pihak luar seperti damkar, polisi atau pihak-pihak luar yang terlibat dalam simulasi ini? Ya, kalau di kami, kalau yang tahunan itu biasanya kami melibatkan tim damkar. Tim damkar, kemudian juga kami melibatkan warga setempat supaya mereka juga jangan panik. Karena ini lagi-lagi pengalaman. Waktu pertama kami melibatkan tim damkar, kami kena tegur Pak dari warga setempat, karena warga setempat panik beneran. Karena kami lupa menginformasikan ke ketua RT atau lingkungan lah ya, lingkungan gitu. Jadi pertama kami itu tahun 2000, kurang lebih tahun 2007-2008, kami melakukan simulasi tanggap darurat melibatkan damkar, tetapi kami tidak menginformasikan ke warga. Akhirnya warga panik, Mbak, karena kan itu LPG gitu ya. Nah, tetapi pada tahun berikutnya kami melibatkan damkar juga dan rumah sakit. Kami sewa, kami bekerja sama lah ya dengan rumah sakit yang terdekat, yang biasa kerjasama dengan perusahaan kami. Sampai ada mobil ambulan gitu. Nah ini kembali lagi nih ke Pak Agus tadi nih, kenapa kayak sih 10 menit gitu Pak Agus ya. Nah itu karena data empiris kami menunjukkan memang dari tempat kami ke rumah sakit terdekat kurang lebih 10 menit gitu Pak Agus. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari Quality Club, silakan sebelum kita tutup pertemuan kita. Ada yang mau bertanya? Pak Zul, saya mau bertanya Pak terakhir. Pada Pak Taufik, saya tadi terkait ini pertanyaan dari teman-teman Quality Club yang lain juga Pak terkait standar tanggap darurat. Dan sebenarnya saya itu juga dari dulu bertanya, sebenarnya setiap perusahaan itu ditentukan tanggap daruratnya seperti ini, seperti itu dari mana dasarnya? Karena di tempat saya itu ada tambahan satu Pak tanggap daruratnya atas temuan istilahnya usulan dari auditor 4/21 kemarin, yaitu tanggap darurat terkait dengan petugas kita yang keluar ke pelabuhan seperti kepengurusan kontainer atau pengembangan kontainer itu mengalami celaka. Nah itu sempat kita tidak terpikirkan dengan tanggap darurat seperti itu. Makanya sampai sekarang pun kita ada ketambahan lagi terkait keracunan makanan. Kemudian juga kemarin dibahas juga kebanjiran, gempa bumi. Nah sampai sekarang kita juga cari data aturannya sebenarnya kembali kemana sih untuk tanggap darurat di masing-masing perusahaan itu ditentukannya apa saja. Gitu sih Pak Taufik. Mungkin ada referensi Pak untuk saya bisa berkembang tanggap daruratnya, karena sampai sekarang kita masih diminta untuk membuat matriks
dari 6 tanggap darurat yang kita buat itu simulasinya per kapan, karena sampai sekarang kita juga belum bisa masing-masing setiap bulan melakukan tanggap darurat itu. Begitu sih Pak Taufik. Ya, baik Bu Vika. Sebenarnya referensinya itu kan hanya di 8.2 adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat ya yang harus kita lakukan. Nah, jenisnya apa saja? Gitu. Jenisnya apa saja kembali ke perusahaan masing-masing Bu. Bisnis prosesnya seperti apa? Nah, karena kami di tempat kami adalah di perusahaan gas, tentunya yang lebih berpotensi menimbulkan resiko adalah kebakaran, karena satu orang lalai aja itu bisa mengakibatkan letupan gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian tahu sendiri gimana dampaknya LPG, sehingga kami terus berlatih untuk pencegahan kebakaran, utamanya sih di situ. Nah, lain halnya dengan perusahaan yang makanan. Perusahaan makanan mungkin bisa menjadi prioritasnya adalah keracunan. Itu yang menjadi prioritas. Saya pikir kalau bicara prioritas apa saja kembali ke bisnis proses di masing-masing perusahaan. Kemudian yang banjir. Nah, banjir kebetulan di tempat kami juga berpotensi karena tempat kami bekerja itu lebih rendah dari jalanan. Terus terang di kami itu dekat dengan BKT ya, banjir kanal timur gitu ya, yang notabene-nya kan sering terjadi banjir gitu. Nah itu, tetapi di kami itu adalah prioritas nomor 2, dan frekuensinya juga tidak sesering latihan pemadaman kebakaran. Nah itu kembali ke tim SHI Ibu, kembali ke manajemen, itu bisa diputuskan nanti dirembukan sebenarnya prioritasnya apa saja. Kemudian frekuensinya berapa lama, itu tidak ada yang mengatur, kita sendiri aja nanti yang nge-range. Oh ya. Gitu. Nah, acuan kita adalah setiap tahun adalah kesiapsiagaan tanggap darurat, itu wajib kita lakukan. Mungkin seperti itu Bu Vika. Teman-teman ya, kalau Bapak-Bapak yang lain ada tambahan silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Teman-teman semua, waktu kita sudah habis ya, 30 menit, 40 menit. Tapi saya kira ini walaupun singkat, ini bermanfaat buat kita semua ya. Nanti materi akan saya upload di blog Quality Club, tadi materi yang tadi itu ya, sehingga nanti bisa adopsi skenario-nya atau apa tadi target-targetnya, evaluasinya, dan seperti lain-lainnya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber Pak Taufik dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi ya di Quality Club online yang berikut ya. Mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih. Oke. Izin live ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.